Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini adalah serial kuliah singkat. Kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini yang kita kutip adalah penyair dari Persia, Farid Udin Attar. Ia hidup di tahun 1145 sampai 1221. Puisinya ini kita kutip dari karyanya yang sangat terkenal, Konferensi Para Burung. Ini semacam buku suci dari para sufi. Banyak sekali sufi-sufi yang menjadikan ini sebagai referensi. Salah satu bunyinya adalah, jika terbuka hatimu, maka terbuka pula 100 rahasia hidup. Namun hatimu hanya terbuka melalui perjalanan panjang melintasi 7 bukit. Apakah arti simbol dari 7 bukit ini? Sebelum kita bahas itu, sedikit kita eksplor kisah hidup Farudin Attar ini. Ia berbeda dengan umumnya para sufi. Ia tidak hidup dalam kehidupan yang miskin dan asketis. Ia awalnya adalah seorang saudagar, atau sekarang ini dikenal sejenis apoteker. Banyak sekali pelanggannya, tapi pada satu waktu ia merasa ini bukan jalan hidupnya, dan ia tinggalkan kekayaannya itu berkelana ke berbagai negara, ke Baghdad, ke Mekah, ke Madinah, sampai ke India. Dan ini bukan perjalanan biasa, ini perjalanan spiritual. Karena ketika ia kembali ke tanah asalnya, ia sudah menjadi Farudin Attar yang lain. Dan ia membawa ajaran-ajaran sufistik. Ia pun menulis puisi, namun di era ia hidup, ia tidak dikenal. Buku-bukunya pun diabaikan. Bahkan sampai 100 tahun ia wafat pun ia tidak dikenal. Namanya baru muncul ketika dikutip oleh Jalaluddin Rumi. Saat itu Rumi dianggap salah satu guru yang sangat agung, ya. Tapi Rumi mengatakan bahwa satu inspirator ia dalam hidup itu adalah Farid Udin Attar. Orang pun akhirnya menengok dan terkesima membaca karyanya, dan ternyata begitu tinggi. Ini kisahnya. Suatu ketika sekumpulan burung berkumpul, dan satu burung bertanya kepada halayak, apakah ada raja di raja bagi kita para burung ini? Ini pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan di kumpulan itu. Lalu tetua yang dihormati di kawanan itu mengatakan, ada raja di raja para burung. Ia ada jauh di sana, dan pun kita bisa mengunjunginya. Tapi untuk mengunjunginya, kita harus siapkan perjalanan yang sangat panjang sekali, melintasi 7 bukit. Ketika tetua ini mengajak komunitas untuk bersama-sama menemui raja di raja, sebagian sudah mengundurkan diri. Sang tetua mengatakan, ia tak akan heran jika nanti dalam perjalanan setiap bukit dilewati, banyak dari mereka yang akan berguguran, sehingga nanti di bukit yang ke-7 ketika jumpa raja di raja itu hanya tinggal sedikit saja. Akhirnya mereka yang siap menyiapkan semua perjalanan melintasi 7 bukit. Ini benar-benar satu puisi yang menggambarkan realitas batinnya dengan penuh simbol-simbol. Sang tetua mengatakan, ini bukit pertama, bukit keyakinan. Kita tak akan bisa melintasi bukit ini dan selamat turun dari sana jika kita masih memegang teguh keyakinan yang lama. Jika kita ingin melintasi ini, maka tanggalkan semua keyakinan lama dan bersiaplah membuka satu keyakinan baru yang akan kita dapatkan setelah berjumpa dengan raja di raja itu. Nah, lewatlah bukit pertama, sebagian tersisi tak bisa lolos. Yang lewat bukit pertama, kemudian mereka masuk ke bukit kedua. Ini adalah bukit cinta. Sang tetua kembali mengatakan bahwa mereka yang berhasil melintasi bukit ini adalah yang bisa mengembangkan rasa cinta.
membuka emosi cinta yang tinggi itu seluas-luasnya dan meninggalkan segala hal yang tak berhubungan dengan cinta. Sekali lagi, tak semua bisa melewati bukit itu. Sebagian lewat dari bukit itu, datanglah mereka kepada bukit ketiga. Sang tetua kembali mengatakan, bukit ketiga ini adalah bukit pengetahuan. Kita hanya bisa melintasi ini jika kita tanggalkan pengetahuan lama. Karena yang akan diberikan oleh raja-raja ini melampaui dari apa yang kita ketahui. Kosongkan dari pengetahuan lama itu. Kembali sebagian melintasi itu dan tak semua burung berhasil melintasinya. Bukit keempat, ini bukit detachment. Kita harus melepaskan ikatan dengan berbagai hal duniawi yang selama ini menjadi sumber kebahagiaan kita. Karena menurut sang tetua, ketika kau ingin berjumpa dengan raja di raja, harus ada batin yang baru yang sudah terlepas dari ikatan lama. Kembali tidak semuanya bisa lolos. Jadi kita lihat bukit per bukit dilalui sampai akhirnya datanglah dia ke bukit ketujuh. Inilah bukit terakhir tempat mereka berjumpa raja di raja. Dalam kisah Farid Udin Attar ini dikisahkan hanya 30 burung yang berhasil lolos dan semuanya bersiap-siap untuk langsung berhadapan dengan raja di raja dari semua burung yang ada di dunia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata yang mereka lihat itu adalah sebuah cermin besar dan nampak diri mereka sendiri, wajah mereka sendiri, jiwa mereka sendiri. Ternyata itulah raja di raja, tapi ini hanya bisa terlihat setelah mereka melampaui 7 bukit itu. Kembali kita pada kutipan awal tadi, bahwa jika terbuka hatimu, akan terbuka pula 100 rahasia hidup. Namun rahasia itu hanya terbuka setelah kau lampaui 7 bukit itu. Nah, dari sini kita dapatkan kearifan yang sangat tinggi sekali dari Farid Udin Attar, bahwa yang kuasa itu, bahwa semesta itu, puncak-puncaknya itu tersimpan dalam hatimu sendiri. Namun kau tak akan sampai di sana sebelum kau lintasi 7 bukit itu. Ini satu simbolisme mengenai pencarian. Inilah kearifan dari puisi ini. Dan kita semua bersiap-siaplah memulai perjalanan panjang menuju ke dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa.